richly God has decked thee. O Christmas tree, O Christmas tree, how richly God has decked thee. Thou bidst us true and faithful be, and trust in God unchangingly. O Christmas tree, O Christmas tree, how richly God has decked thee.
dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sibuk, lalu diutusnya dari Daud dan diberikannya kepada mereka, karena dia telah bagi mereka hidup dunia. Lukas 2 ayat 8-9. Hidayah Tuhan kepada kepala yang tinggal di dalam. Tiba-tiba terjadilah seorang kereta berjalan di dekat dan Tuhan bersinar mengikuti mereka dan mereka terkagum. Lukas 2 ayat 10. Lalu anak-anak itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada Tuhan besar untuk seluruh bangsa. Lukas 2 ayat 11-12. Hari ini telah lahir bagi ibu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di bawah Daud. Dan inilah katanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan mengapit dan terbaring di dalam naungan. Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah sahabat dan surga yang memuji Allah, katanya. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 11. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka harusnya kita juga saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 8. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintah, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. 1 Yohanes 2 ayat 10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada kegelisahan. Yohanes 3 ayat 23. Dan tidak perintahnya itu supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Lukas 3 ayat 11. Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 baju, hendaklah dia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai pakaian, hendaklah dia bergaul juga dengan dia. Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaramu yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mendengar renungan atau khotbah pada perayaan Natal RBM Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah yang diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22C. Namun ada baiknya Bapak Ibu kami akan baca 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22 secara keseluruhan. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Inilah yang menjadi tema daripada perayaan Natal yang dipilih oleh RBM Hefata HKBP Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, berbicara tentang kasih, kita tidak boleh lepas dari hati. Berbicara tentang kesungguhan, kita tidak boleh lepas dari kata aku yang sering dipakai untuk menunjukkan keegoisian seseorang, egoisme. Ketika orang masih mengatakan aku, dia tentu menunjukkan keegoisan diri sendiri. Karena itu Bapak Ibu, kasih adalah hal yang paling utama. Kasih yang sebenarnya tidak akan berjalan jika hati tidak berbicara. Kasih yang sebenarnya tidak akan berjalan, tidak akan terwujud jika hati tidak berbicara. Kasih yang sesungguhnya tidak akan berjalan dan tidak akan terwujud jika kata ego, kata aku masih ada pada diri manusia. Selama ada penonjolan diri, kata aku, kasih yang sebenarnya akan sulit untuk kita rasakan. Kita tahu Bapak Ibu, dalam psikolog, dalam tubuh manusia, dalam kehidupan langkah manusia, seharusnya hati adalah penggerak yang utama. Seharusnya hati adalah penggerak utama untuk pewujud nyataan keinginan yang baik. Itu makanya orang sering mengatakan, dengar kata hatimu, sunai desis bigi hati-hatimi suara nirohami. Orang sering mengatakan aku tidak pernah mendengar. Kenapa orang tidak bisa mendengar kata hatinya? Karena memang dia tidak mau berkata-kata dengan hatinya. Karena itu Bapak Ibu, kembali kami katakan, hati adalah penggerak yang paling utama dalam kehidupan manusia. Bahkan orang sakit hati jika dikatakan dia tidak punya hati. Dan marroha hoinna anggon oloma juk roha bakang gabi haci roha. Boleh dok dan maragama masih mendingan dubiati. Boleh dok dan marroha bisa menjadi menimbulkan perpecahan, bahkan menumbuhkan sakit hati. Bapak Ibu yang terkasih, itu makanya seorang motivator pernah mengatakan demikian, mata bisa melihat tetapi tidak bisa merasakan. Tangan bisa bergerak tetapi tidak bisa melihat. Kaki bisa berjalan tetapi tidak bisa melihat dan tidak bisa merasakan. Namun Bapak Ibu, hati kita yang ada diberikan Tuhan itu, dia tidak nampak secara badani. Dia bisa melihat, dia bisa merasakan,
dan dia bisa bergerak. Hati mengendalikan hidup manusia. Saya katakan dari atas ini, hati mengendalikan hidup manusia yang beriman. Maaf Bapak Ibu, mungkin kita bisa bertanya, hati yang bagaimana Pak Pendeta yang harus kita inginkan? Itu bisa kita tanya ketika kita bisa berdiskusi tentang panca indera manusia yang diberikan Tuhan kepada kita. Namun hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan tema yang dipilih oleh panitia Natal RBM, mengatakan kepada kita, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Bapak Ibu, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Perayaan ini sangat mengajak kita Bapak Ibu untuk kembali mendengar apa kata hati kita, melihat orang-orang yang kurang mampu. Sudah sampai di mana getar-getar hati kita melihat adik-adik kita, anak-anak kita yang kurang mampu? Sudah sampai di mana kita berpikir untuk mereka, memberikan yang terbaik untuk mereka? Bapak Ibu yang terkasih, melihat orang yang kurang mampu, melihat orang yang punya keterbatasan, mereka tidak butuh dikasihani, mereka butuh kasih. Orang-orang yang punya kebutuhan khusus, mereka tidak butuh dikasihani, hanya mereka butuh kasih. Holong dona pinangi dona sida siap kita. Terima kasih kepada para pimpinan, para aparat pemerintahan juga yang turut mewartakan firman Tuhan, ya, mampu dan mau kerjasama. Ini menunjukkan RBM itu punya tangan yang besar, RBM itu punya media yang besar, tidak hanya distrik 9 Sibolga Katapteng Nias, tetapi juga para bapak-bapak dan ibu yang bekerja di pemerintahan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Ini menunjukkan bahwa memang kita itu tidak kasihan kepada mereka, tetapi memang karena sunai desis tadi, karena suara hati tadi, ada undangan dari RBM, Pak, Bapak ikut liturgi ya. Apalagi Pak Wakil, ya, itu juga sahabat saya dulu dari SMP juga dengan STM. Ketika beliau saya lihat di konsistori, saya jumpai, waduh ketua, sehat Pak Wakil. Ketika saya lihat tampil di depan juga, berarti saya kalah selangkah Pak. Kenapa? Saya belum bisa berperan dalam pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Tapi Bapak, Pak Wakil sudah ikut berperan merayakan, mewujudkan cinta kasih Kristus melalui mewartakan firman Tuhan yang juga sudah Tuhan berikan kepada Bapak. Karena itu Bapak Ibu, kembali kami katakan, inilah wujud cinta kasih yang harus kita tunjukkan kepada masyarakat banyak. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang-orang yang berada di sebelah utara Asia Kecil adalah umat-umat pilihan Allah. Apa mau kita katakan Bapak Ibu? Mari kita katakan bahwa kita semua di sini adalah juga umat pilihan Allah. Kalau pada nats ini Rasul Paulus memperdayakan orang-orang yang tertindas, orang-orang yang punya keterbatasan. Rasul Paulus memperdayakan iman mereka supaya mereka hidup dalam kehidupan iman yang berpengharapan. Mangulu di bagasa kaporseon namar pakrimon. Petrus mengatakan bahwa pencobaan di dunia ini itu cara Tuhan untuk berbicara kepada manusia. Paulus mengatakan pencobaan di dunia ini sebatas kekuatan manusia. Karena itu Bapak Ibu, jika Rasul Petrus memperdayakan jemaat di sebelah utara Asia Kecil untuk memampukan diri menerima apa yang Tuhan berikan kepada mereka, hari ini juga Rasul Petrus mengatakan, terimalah mereka yang kurang mampu, yang punya keterbatasan. Inilah yang dilakukan oleh RBM Sibolga
Tapanuli Tengah Nias. Maaf Bapak Ibu, kami sudah dengar dari pengurus yang menjalankan RBM distrik HKBP distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah, bukan hanya Nasrani yang mereka bina, tetapi juga non Nasrani juga ada yang sudah dibina. Apa yang bisa kita lihat Bapak Ibu? Kita semua manusia di dunia ini dipakai Tuhan untuk membantu, untuk mewujudkan cinta kasih Kristus semua. Jadi tidak ada keterbatasan hanya Nasrani, hanya Kristen ya, kita juga sudah melalui RBM sudah membina non Kristen di RBM HKBP distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, subtema perayaan Natal hari ini mengatakan melalui perayaan Natal disabilitas kita diajak mempedomani cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan di antara sesama. Melalui perayaan Natal disabilitas kita diajak mempedomani cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan di antara sesama manusia. Apa yang dikatakan Bapak Ibu? Subtema ini mengajak kita semua untuk menumbuh kembangkan kesatuhatian. Kalau HKBP 2021 mengatakan kesehatian. Melalui subtema hari ini kita diajak untuk menumbuhkan kesatuhatian. Kita satu rasa. Rasakan bagaimana perasaan mereka. Dan HKBP untuk orientasi pelayanan 2022 mengatakan tahun kesehatan, tahun hasadaun niroha. Pertanyaan mungkin bagi kita Bapak Ibu, gampangkah menyatukan hati manusia? Sebenarnya gampang, hanya kita tidak mau. Selama masih ada egois, selama masih ada kalije dalam perjalanan hidup manusia, kasih yang sebenarnya akan sulit. Saya tidak tahu apakah memang kesehatan ini mampu membuat perubahan menghadapi variasi Omikron 2022. Dengan kesatuhatian kita untuk menolak virus variasi Omikron, dengan taat dan turut segala peraturan yang sudah diaturkan, apakah kita mau satu hati Bapak Ibu? Tidak ada lain, kita harus turut jika kita memang mau selamat. Kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mempedomani cinta kasih Kristus. Kasih Kristus yang ada bagi kita sekarang, kasih Kristus yang kita rasakan hari ini adalah kasih Kristus yang tidak bisa dibayar dengan materi. Mau sebanyak berapapun uang kita tidak akan bisa kita bayar kasih karunia Tuhan Yesus. Lalu apakah balasnya? Apakah bayarnya yang harus kita lakukan mewujudkan cinta kasih Kristus? Matius 25 ayat 40 mengatakan Bapak Ibu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini kau lakukan, kamu telah melakukannya untuk aku. Segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nasa nabi naimu tusada anggiku name meti, nabi naimu na tuaudwi ninna Tuhan Yesus. Artinya apa Bapak Ibu? Cinta kasih Kristus yang sebenarnya adalah memperhatikan
merasakan, membantu, memberi sedaya mampu kita apa yang bisa kita berikan kepada yang membutuhkan. Jangan ada kali-kali, jangan ada hitung-hitung bagi kita Bapak Ibu ketika kita membantu orang lain, ketika kita mau bisa memberikan kepada orang lain, lalu kita katakan 1, 2, 3. Matius 25 ayat 40 jelas mengatakan, apapun yang saya lakukan di dunia ini Bapak Ibu, itulah bayarnya untuk Tuhan Yesus, kasih yang sudah kita terima. Segala sesuatu yang kita lakukan itu hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, disabilitas adalah kemampuan yang terbatas. Kalau saya katakan orang-orang yang punya kebutuhan khusus. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, para pejabat-pejabat dan juga Opung Epurus, kita jangan lupa, kita manusia punya keterbatasan. Semua manusia di dunia ini punya keterbatasan. Tapi jangan lupa juga Bapak Ibu, kita juga diberikan kelebihan. Kita tidak hanya diberikan kekurangan, kita tidak hanya diberikan keterbatasan, tetapi sadar atau tidak sadar kita diberikan kelebihan. Pertanyaan bagi kita semua untuk mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana caramu? Bagaimana cara kita membuat kelebihan yang Tuhan berikan kepada kita menjadi saluran berkat bagi orang lain yang sangat membutuhkan? Hendaklah kita sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, supaya cinta kasih Kristus yang sudah menggerakkan persaudaraan kita tumbuh dan semakin bertumbuh di dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyapa kami, mengingatkan kami bahwa kasih-Mu selalu berada dan bersama dengan kami dimanapun kami berada. Hanya kadang Tuhan, karena keterbatasan kami masih merasa kurang kasih karunia Tuhan, sehingga kami belum mampu untuk membagi kasih karunia Tuhan. Namun hari ini Tuhan sudah mengingatkan kami bersama dengan anak-anak kami disabilitas yang di bawah naungan RBM HKBP Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah. Kami sudah bersama dengan anak-anak kami yang punya keterbatasan, namun mereka punya kelebihan yang menunjukkan bahwa Tuhan memang sayang dan kasih kepada semua orang. Karena itu Tuhan, kami mohon, ajarlah kami Tuhan untuk lebih mengenal diri kami. Ingatkan kami untuk lebih merendahkan diri kami, supaya apa yang Tuhan inginkan dari derap langkah hidup kami, pribadi lepas pribadi, kasih mula yang selalu terlebih dahulu kami jalankan. Biarlah kasih karunia-Mu Tuhan yang selalu memperkuatkan kami, mengajari kami dan mengingatkan kami bahwa kami adalah satu hati, satu rasa dan satu tujuan, terlebih untuk mengikuti kehendak Tuhan di dunia ini. Kami sungguh bersuka cita Tuhan jika hari ini anak-anak-Mu disabilitas yang di bawah naungan RBM HKBP Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias bisa bersama bapak-bapak dan ibu yang kami permuliakan, dari pimpinan tertinggi HKBP Opung Epurus dan juga yang mewakili pemerintahan Kota Madia Sibolga, pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah dan SKPD dan juga para aparat keamanan. Kami Tuhan biarkan di sini untuk bersuka cita, untuk mewartakan kelahiran, pekerjaan dan keselamatan yang dari Tuhan. Karena itu Tuhan,
bantu para bapak-bapak kami ini untuk lebih bijaksana menjalankan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada mereka, supaya HKBP semakin menjadi berkat di tengah dunia. HKBP mampu menaungi, menunjukkan kasih karunia Tuhan itu selalu ada dan pasti akan menyertai orang-orang yang selalu memanggil nama Tuhan. Demikian juga Tuhan, perkembangan Sibolga, Kota Madia Sibolga semakin mewujudkan menjadi contoh bagi kota Madia yang ada di Indonesia. Biarlah hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan menyatukan seluruh aparat pemerintahan Kota Madia Sibolga, memimpin masyarakat, mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Demikian juga Tuhan pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah. Kami yakin dan percaya dengan kaulah muda yang Tuhan pilih untuk memimpin Kabupaten Tapanuli Tengah, sinergik pekerjaan mewujudkan keinginan Tuhan bahwa kesejahteraan itu akan diterima oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Tengah melalui Bupati dan Wakil Bupati. Demikian juga Tuhan kepada para aparat keamanan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan jika hari ini keamanan kami merasa diamankan dan teramankan. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga apapun yang Tuhan berikan kepada para bapak aparat keamanan kami, hingga pada subuh hari mereka harus bekerja menunjukkan keamanan di negara kami. Biarlah Tuhan yang selalu melindungi mereka, sehingga apa yang Tuhan inginkan dari pekerjaan pemerintahan aparat keamanan kami menjadi wujud nyata, bahwa Indonesia bisa semakin aman dan tentram. Dan juga Tuhan kepada adik-adik kami, anak-anak kami yang berada di bawah naungan RBM Hepata HKBP Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah, yang Tuhan berikan keterbatasan kemampuan fisik bagi mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, itu hanya keterbatasan manusianya. Tapi kami yakin iman dan pengharapan mereka, bantu mereka Tuhan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga mereka Tuhan pakai menjadi contoh bahwa keterbatasan bukan penghalang mewujudkan keinginan Tuhan di dunia ini. Keterbatasan hanya sebagian yang mungkin membuat orang tidak bisa menerima. Namun kelebihan orang-orang yang punya keterbatasan akan menjadi motorik pendorong bagi orang-orang yang melihat anak-anak binaan RBM Hepata HKBP Distrik 9 Sibolga Tapanuli Tengah Nias menjadi berkat dimanapun mereka berada. Juga kepada para pengurus, pelayan, pembina, pembimbing RBM Hepata HKBP Distrik Sibolga Tapanuli Tengah, berikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka. Jika Tuhan sudah memakai mereka menjadi saluran berkat, kami yakin dan percaya berkat yang semakin berlimpah, keyakinan yang semakin bertumbuh, dan kemampuan yang mereka bina akan menjadi bertumbuh menjadi berkat juga dimanapun mereka berada. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dan segala karunia yang dilimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagia daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Berkenalan dan berkenalan persembahan kami ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan ini. Bukalah kami Tuhan, betapa banyak berkat dan karunia yang boleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami minta sama-sama dalam doa kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dan memberkati dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengucapkan wajahnya engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. No more let sins and sorrows grow, nor thorns infest the ground. He comes to make his blessings flow, for as the curse is found, for as the curse is found, for as the curse is found. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders of his love.
and a happy new year. For we all like figgy pudding, for we all like figgy pudding, for we all like figgy pudding, so bring it out here. Good times